Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Agesti dari kelas 3B3 dari program studi S1 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video ini saya akan melaksanakan praktikum keempat tentang mekanisme pembentukan energi dalam latihan aerobik PO2 Max. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan PO2 max? PO2 max yaitu volume oksigen maksimum. Definisinya adalah berapa oksigen yang bisa ditampung oleh jantung kita ketika melakukan olahraga. Volume maksimum oksigen yang bisa dipompa oleh jantung saat melakukan olahraga. Ketika olahraga, semua otot akan bekerja dan akan berkontraksi. Oleh karena itu, saat otot olahraga akan membutuhkan oksigen. Oksigen bisa sampai ke seluruh otot karena dipompa. Kemudian proses terjadinya PO2 max. PO2 max terjadi ketika oksigen dihirup masuk ke dalam darah melalui paru-paru. Kemudian, dalam paru-paru, oksigen tersebut kembali diserap dan diikat oleh hemoglobin atau Hb untuk diedarkan kembali pada sel-sel otot yang bekerja. Dengan seringnya berlatih, kemampuan aerobik secara terus-menerus, maka saluran sel pembuluh darah pada tubuh akan menjadi melebar, sehingga menyebabkan banyaknya oksigen yang diserap oleh otot. Semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam otot, maka semakin kuat dan tahan lama pula kita berlatih. Yang tadi sudah saya katakan, PO2 max adalah jumlah maksimum oksigen yang bisa digunakan seseorang selama latihan intensif atau maksimal. Nah, jadi PO2 max ini diukur sebagai mililiter oksigen yang digunakan dalam 1 menit per kilogram. Jadi, berat per kilogram berat badan, mililiter per kilogram per menit. PO2 max adalah salah satu faktor yang dapat membantu menentukan kemampuan atlet atau seseorang untuk melakukan latihan berkesinambungan. Cara menghitung PO2 max. Jadi, cara menghitung PO2 max menggunakan treadmill, yo-yo test, dan lain-lain. Jadi, 15 kali maksimal heart rate saat diam per rest heart rate. Maksimal heart rate diukur dari 220 dikurang usia kita. Jadi misalkan usia saya 19 tahun, jadi 220 dikurang 19 didapatkan hasil 201. Sedangkan rest heart rate adalah 80. Cara kita ukurnya yaitu 15 dikali 119 dibagi 80. Nah, didapatkan hasil 2,2. Ketika kita mengukurnya yaitu 15 kali maksimal heart rate. Jadi 15 dikali hasil yang tadi 2,2, maka didapatkan 33 PO2 max dasar. Kemudian, cara kita meningkatkan PO2 max ada dua hal, bukan hanya kardionya, tetapi dengan kekuatan ototnya. Hal ini sangat penting. Ketika kita melatih kardionya untuk PO2 max itu, hasilnya sudah pas dan tidak bisa lagi kemana-mana. Jadi harus melatih otot kita. Cara pertama bagaimana kita meningkatkan PO2 max kita adalah cara yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas kardio atau kapasitas oksigen kita menggunakan sprint dengan metode 4 menit kali 4, di mana itu metode yang paling sederhana digunakan, di mana 4 menit harus menempuh jarak 1 km.
interval kita dan sesuai dengan heart rate. Kemudian ketika di awal kita bilang heart rate kita itu maksimal 201, maka kita harus berlari di mana heart rate kita 85 sampai 90%, sekitar 167, 168, 169. Dan kita harus menjaga kapasitas itu selama 4 menit dan istirahat selama 2 sampai 3 menit. Kemudian diulangi lagi sampai 4 set. Nah, kalau sudah bisa, kita naikkan ke 6, kemudian ke 8, dan 10 set, dan seterusnya. Nah, sangat penting di antara interval itu tadi, di dalam 4 menit, kita harus menjaga tubuh kita agar tetap bergerak dan tidak boleh diam. Tidak boleh diam menunggu selama 2 menit lagi sebelum mulai. Nah, apalagi duduk. Nah, ketika kita sudah diam, maka tubuh menganggap exercise tersebut sudah selesai. Maka kita harus bergerak seperti lari di tempat, angkat kaki, kemudian setelah 2 menit lanjut ke set kedua. Selanjutnya adalah melatih kekuatan otot. Mengapa sangat penting melatih kekuatan otot tubuh? Karena pada saat kita bernapas, oksigen yang masuk ke paru-paru akan masuk ke pembuluh darah. Dalam pembuluh darah akan mengikat protein yang bernama hemoglobin, yang kemudian akan ditransfer ke ujung rambut atas sampai ke ujung kaki. Fungsinya untuk melepaskan energi, dan energi dihasilkan di dalam otot. Bukan mengenai besarnya otot, tetapi mengenai jumlah fiber atau mengenai kuatnya sebuah otot. Jadi, semakin banyak fiber, semakin kuat otot tersebut. Selanjutnya, untuk melatih kekuatan otot, kita bisa menggunakan gerakan lunges, dikombinasikan dengan gerakan stair, naik. Jadi, kita bisa mengulangi dengan kaki kiri 10 kali, terus dengan kaki kanan 10 kali. Ke atas, terus ke bawah, dan lunges. Pada saat turun, sangat penting agar badan kita tegak. Jangan badan terlalu ke depan dan lutut terlalu ke depan. Jadi harus benar-benar tegak. Nah, kemudian kita kombinasikan gerakan lunges dengan gerakan stair. Angkat, push up, kemudian geser. Jadi ke atas, ke belakang, kemudian push up. Jadi diulangi sekitar 3 kali, bolak-balik, kemudian begitu selesai, langsung lanjut lagi dengan lunges. Jadi, kekuatan otot akan dilatih secara terus-menerus. Selanjutnya adalah Harvard Step Test. Harvard Step Test merupakan tes ketahanan atau endurance terhadap kinerja jantung dan paru-paru. Tes ini dapat menghitung kemampuan daya tahan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tanpa lelah. Cara pengukurannya yaitu naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom sebanyak 120 kali per menit. Nah, saya menggunakan beat karena tidak memiliki metronom, di mana kita akan beristirahat duduk. Setelah istirahat, nadi akan dihitung menit pertama, kedua, ketiga selama 30 detik. Nah, hasil nadi tersebut kita mengetahui tingkat VO2 max dan kebugaran jasmani pada seseorang. Contohnya adalah naik turun tangga. Rumusnya, durasi naik turun bangku dikonversikan ke dalam detik, dikali 100, dibagi 2, dibagi denyut nadi pertama selama 30 detik, ditambah denyut nadi kedua selama 30 detik,
ditambah denyut nadi ketiga selama 30 detik. Jadi, hasilnya yang pertama, denyut nadi pertama adalah 98, denyut nadi kedua adalah 91, denyut nadi ketiga adalah 73. Jadi, 300 dikali 100 dibagi 2 dikali 98 ditambah 91 ditambah 73. Maka hasilnya adalah 57,2.